Cik. Ah, belum dikasih tulisan ada agama Islam, Kristen, Katolik, tapi nggak ada isi. oke. Berarti saat ini abang muncul sebagai agnostik ya? Mungkin bisa dikatakan seperti itu, Abang. Oke, abang ini kan saat ini berarti tidak beragama. Ya, tapi saya yakin dan juga percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Oh, abang mempercayai dengan adanya Tuhan. Iya, Oh, berarti abang tidak beragama, tapi abang percaya dengan adanya Tuhan. Itu saat ini. siap. Oke, berarti nih, apa yang saya letakkan sama dengan apa yang abang letakkan sekarang di meja ini. Aku letakkan ya di atas meja materiku, bahanku, apa yang kumiliki. Aku percaya adanya Tuhan. Just letakkan. Abang juga berarti meletakkan, abang percaya dengan adanya Tuhan kan? Siap. Nih, berarti kita sama nih. Percaya dengan adanya Tuhan. Oke. Ya. Sekarang dimulai sama Bang Aksa dulu. Bang Siap. Aksa ini Bang Farouk. Siap. Iya kan? Oke. Atas dasar apa abang percaya dengan adanya Tuhan? Karena lihat dari segi yang nyata ya Bang, yang logis. Dari mana datangnya atau lahirnya manusia sampai saat ini belum kejawab di otak saya, tapi yang jelasnya pasti ada yang menciptakan gitu. Iya, atas dasar apa? Makanya saya tanya, apa dasarnya, apa sumber kredibelnya yang membuat Bang Aksa ini percaya dengan adanya Tuhan? Apa alasannya abang percaya dengan adanya Tuhan? Karena yang di otak saya juga Tuhan itu pastinya Maha Pencipta. Nah, karena Tuhan itu Maha Pencipta, jadi segala sesuatu pasti bisa diciptakan. Salah satunya saya, manusia. Oke. Cek, mic, cek. Abang Halo. tahu dari mana? Cek, ini dengar jelas suaraku, Bang? Cek. Bang Aksa, suaraku jelas, Bang? Halo. Ya, suaraku jelas nggak? Suaraku salah. Jelas, ada suaraku salah. Ada jelas. Jelas dua-duanya. Dua-duanya Ya. jelas kok. Nggak ada suaranya. Bang Aksa dengar suaraku, Bang? Gimana ya? Sinyal kali. Gimana suaranya? Suaranya nggak ada. Ada dua-dua jelas. Jelas dua-dua. Suaranya. Jaringan Cek. Mungkin. Halo. Sekarang ada ya Bang? ada suara ada. Suara kami dengar nggak Bang Aksa? Suara kami dengar nggak? Sekarang dengar. Oke, lanjut Bang Farouk. Oke. Lanjut Bang Farouk. Cek, suaraku ada, Bang Aksa? Ada Bang, ada. Oke. Tadi abang katakan Tuhan itu Maha Pencipta. Siap. Abang tahu dari mana kalau Tuhan itu Maha Pencipta? Sementara adanya abang setelah adanya segala sesuatu, betul? Siap. Iya kan? Abang ada ini kan setelah adanya alam semesta. Bahkan setelah adanya orang tuanya abang. Tahu dari mana abang kalau Tuhan itu Maha Pencipta? Sumber kredibelnya dari mana abang dapat informasi Tuhan itu Maha Pencipta? Karena tak mungkin kan Tuhan berbicara langsung kepada abang kan? Gak mungkin kan? Iya. Nah, makanya saya tanya, abang tahu dari mana? Dapat sumber kredibel. Kita tidak kaji dulu nih ya, benar atau tidaknya pendapat abang, benar atau tidaknya pendapatku. Kita tinggalkan semua, kita nolkan Bang. 0-0 kita juga. Siap. Dari mana abang tahu kalau Tuhan itu Maha Pencipta? Dari ada pikiran saya, ada rasa. Nah, jadi rasa ini yang memberikan suatu rasa, tapi bukan dalam bentuk cerita atau penjabaran atau berita. Tapi berita itu adanya di rasa saya. Oke. Berarti Maha Penciptanya Tuhan ini hadir dari persangkaan abang ya, betul ya?
Siap, dari rasa. Iya. Oke? Nah, rasa kan bagian dari persangkaan. Oke. Oke. Apakah persangkaan abang yang menyatakan Tuhan itu Maha Pencipta sudah otomatis benar? Tidak. Nah, iya itu dia. Tidak, otomatis tidak. Karena apa? Karena apa? Akan ada juga kesesatan dan kehilapan yang akan abang lakukan tentang apa? Siapa itu Tuhan? Bisa jadi nanti ada muncul satu wujud lagi, satu sosok lagi muncul dalam pemikiran abang, ya, dia bukan Tuhan, tapi dia mengaku-ngaku Tuhan. Siap. Bisa jadi kan? Karena Bisa jadi. setelah abang mengenal Tuhan itu Maha Pencipta berdasarkan persangkaan abang, pemikirannya abang, dugaannya abang, gitu loh. Ya. Maka dugaan itu pun kelak akan menghadirkan dugaan-dugaan yang baru tentang siapa Tuhan. Bisa jadi mungkin ya ketika nanti abang melihat pesawat terbang abang katakan Tuhan, dialah pencipta. Atau nggak mungkin karena pesawat terbang diciptakan. Ada muncul satu sosok dalam bayangan abang, bentuk entah seperti apa, hadir ke dalam silah apa, halusinasi abang, mengaku dirinya Tuhan. Di mana sosok itu memang nggak pernah abang lihat, tapi pemahaman atau gambaran sosok itu muncul ketika abang hidup di dunia. Abang nyatakan dia Tuhan, ternyata dia iblis. Bisa jadi nggak, Bang? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena apa? Bisa jadi seperti itu. Karena abang tidak mendapatkan literasi sumber yang kredibel ya tentang siapa Tuhan. Di mana Tuhan ini tidak mungkin memperkenalkan dirinya langsung kepada abang. Bisa jadi abang disesatkan oleh iblis. Awalnya benar, akhirnya abang sesat. Awalnya benar abang memahami Tuhan itu Maha Pencipta, tapi tentang siapa Tuhan itu abang salah. Abang malah menuhankan iblis. Gitu loh. Hingga iblis yang menjadi Tuhan abang katakan Tuhan iblis itu Maha Pencipta. Nah, bagaimana dengan caraku, pola pikirku? Nih, aku yakini adanya Tuhan. Gitu loh. Dari mana kau yakini adanya Tuhan? Sebagaimana aku yakin adanya lebah ketika aku menyaksikan madu. Aku yakin adanya lebah ketika aku menyaksikan madu. Karena tak mungkin madu ada ketika tidak ada lebah. Lebahlah yang telah menghasilkan madu. Kalau dikembalikan kepada persoalan ini, pada materi ini, dari mana aku yakini adanya Tuhan? Adanya alam semesta. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada kebetulan saja. Karena apa? Semua yang terjadi di alam semesta ini seperti sistem. Seperti ada yang mengatur. Di mana matahari terbit tidak pernah terlambat, tak pernah bertukar. Harusnya besok pagi matahari terbit, rupanya matahari terbenam. Besok malam harusnya matahari terbenam, ternyata matahari terbit. Itu hujan biasanya yang turun air, yang turun ternyata api. Gitu loh. Semua sistem itu teratur. Sudah dipastikan berarti ada yang mengatur. Adanya alam semesta. Ya, aku yakini adanya Tuhan. Yang pertama karena adanya alam semesta. Yang kedua, karena pengaturan ya sistem yang berjalan di alam semesta ini ya bersifat gimana ya? Monoton. Begitu-gitu saja. Besok pasti pagi, setelah pagi pasti siang, setelah siang pasti malam. Dan semua struktur dan semua yang terkandung di alam semesta ini mengambil andil dari kehidupan di alam semesta, matahari, bulan, bintang, semua mengambil posisinya masing-masing. Pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur dia? Yang menciptakan alam semesta. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Dari mana kau tahu, Faruk? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Aku coba mengkaji. Aku coba menggunakan apa yang bisa kugunakan sebagai senjata supaya pemahamanku tidak salah. Gitu loh. Apa dasaranku? Kitab suci. Yaitu Al-Quran. Kenapa kau gunakan Al-Quran, Faruk? Karena aku sudah melalui beberapa proses pembelajaran tentang Quran. Benarkah ini datangnya dari alam semesta? Sebelum aku yakini, aku mengenal Tuhan melalui alam semesta, melalui kitab suci ini tadi, Al-Quran ini tadi, aku uji dulu nih. Al-Quran ini aku uji dulu nih. Begitu loh. Dalam beberapa hal untuk membuktikan dia datang dari alam semesta. Yang pertama,
Al-Quran menantang aku, Bang, dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Kita buka. Sebelum aku Surat menantang Quran untuk uji, Quran sudah menantang aku. Kita buka ya. surat apa, Abang? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 23. Bang Aksa boleh catat. Yang disampaikan Bang Faruk tadi boleh catat, boleh aku sharing sendiri. Ya, Siap. Siap. Ya kan Bang? Siap, siap. Siap, siap. Nah, ini tantangan pertama. Ketika aku menguji Quran ini, benarkah datangnya dari Allah? Dari Tuhan yang punya maksud pencipta langit dan bumi. Apa kata Quran di sini? Jika kamu tetap dalam keraguan tentang apa, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, nanti dulu Nabi Muhammad SAW yang kita kaji nanti dulu, ya. Buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ditantang aku, Bang, sama Quran. Buatlah satu surah semisal Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran. Udah, sebelum aku menantang Quran, Quran dan nantang aku. Kalau ragu kok Quran ini datang dari aku pencipta langit dan bumi yang kau yakini, Tuhan menciptakan langit dan bumi, buat satu surah semisal Al-Quran. Oh, tunggu dulu. Sebelum aku menguji ayat ini, aku harus belajar gramatikal bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran. Aku belajar, Bang. Sampai detik ini kalau dihitung-hitung, aku sudah belajar sebaca belajar gramatikal bahasa Arab. Dimulai dari belajar huruf hijaiyah, belajar aku membaca, gitu loh. Belajar aku mentadaburinya, belajar aku tajwidnya, gitu loh. Belajar aku nahu dan sorobnya. Ketika aku tahu huruf hijaiyah dan aku bisa menuliskannya, aku tidak bisa menyambungkan satu huruf dengan huruf lainnya hingga membentuk satu kosakata. Nggak bisa. Jangankan kalimat, Bang, ya, Bang Aksa, ya. Satu kosakata saja yang memiliki makna, aku nggak bisa membuatnya. Sementara bahasa Indonesia itu buatan manusia, terbukti. Setiap kosakata bisa kita buat ketika kita memahami gramatikal bahasa Indonesia. Apalagi abang memahami alfabet, hafal. A, B, C, D, E, F, G, dan yang lainnya. Ketika huruf E, abang sambungkan dengan huruf K, lalu abang sambungkan dengan huruf U, tertulisnya aku, yang bermakna menunjuk pada diriku sendiri, aku. Tapi ketika gramatikal bahasa Arab, huruf mim, kusampingkan huruf mim, kau buat misalkan bergaris doma, jadi mu, kutemukan dengan huruf nun yang bergaris nun, sehingga bacanya munu. Setelah itu, ya, kusandingkan dengan huruf fa, ya, yang disakasro, yang disukunkan atau dimatikan, munuf. Apa artinya? Nggak ada. Nggak ada artinya. Setelah itu, aku mengkaji. Oke, aku nggak bisa. Coba aku datangin guruku yang memang memahami gramatikal bahasa Arab. Bisa nggak dia membuat satu kosakata dalam bahasa Arab? Ternyata juga nggak bisa. Dan biasanya lagi, jangankan sekarang, dari 1600 tahun yang lalu ketika Quran ini diturunkan, satupun manusia maupun jin di atas bumi ini tidak ada yang mampu menanggapi tantangan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Tapi aku nggak punya alasan dong untuk menolak Al-Quran ini datangnya dari Tuhan. Ya kan? Kalaupun aku menolak berdasarkan kebencianku sendiri. Aku menolak berdasarkan kebodohanku sendiri. Aku menolak atas ketidakmampuanku sendiri, kelemahanku sendiri. Sementara tantangan dari Quran, aku tak mampu menanggapinya. Kita pakai logika. Aku sendiri tidak mampu menanggapi tantangan yang ditantang oleh Al-Quran. Lantas aku punya alasan apa untuk menolak Al-Quran ini datangnya dari Allah? Gitu loh. Maka secara bijak, aku harus percaya. Mau memang harus mau, aku percaya.
bahwasanya Quran ini datangnya dari Allah. Karena aku tak mampu membantahnya. Sama halnya begini Bang Aksa. Analogi. Abang ketemu sama orang. Dia bilang, aku adalah petarung yang tak terkalahkan. Siapa yang berani bertarung lawan aku? Silahkan, kata dia. Abang berani melawan dia, abang tantang. Aku lawan kau. Bertarung, Glenn. Kalah kau, Bang. Bisa kau batalkan perkataan dia di mana dia mengatakan dia adalah petarung yang tidak terkalahkan? Sementara kau kalah bertarung sama dia, Bang? Iya, nggak bisa. Gak bisa. Ternyata setelah abang bertarung abang sama dia gitu loh, maka pada waktu yang sama abang kalah, maka abang harus menundukkan diri gitu loh. Dengan apa? Abang akui, abang aminkan, benar, dia petarung yang tidak terkalahkan. Karena sampai detik ini aku tak mampu mengalahkan dia. Sama halnya dengan Al-Quran. Benar, Quran itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena aku tak mampu menanggapi tantangannya. Lantas, siapa Tuhan itu? Nah, abang bisa ambil sumber kredibel dari Al-Quran. Ketika Quran menceritakan, menyampaikan, memperkenalkan siapa atau seperti apa sifat-sifat yang dimiliki dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang pertama, dari sifat yang pertama kita kenalkan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa itu tidak ada setelah dia dan tidak ada sesudah dia. Satu yang bukan dua, dua yang bukan tiga, tiga bukan empat, atau satu yang bukan nol. Oke? Allah itu Esa, kita kaji. Ya, ketika Allah menyatakan dirinya dia Esa, adakah kemungkinan Allah itu bukan Esa? Yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Esa? Kita kaji. Dari mana kita kaji? Dari penciptaannya. Kalau kita nggak lihat dari alam semesta, lihat dari makhluk yang diciptakannya. Contoh kita manusia. Kalaulah memang Tuhan pencipta langit dan bumi itu dua, mungkin wujud manusia semua sama. Mata di depan, telinga di samping, hidup di sini, mulut di sini, tangan di sini, kaki di sini. Sama nggak semua? Sama. Kalau Tuhan dua, harusnya ada manusia dalam wujud lain. Di mana matanya di belakang, kakinya di kepala, tangannya di punggungnya. Tapi pada realitasnya, seluruh ciri-ciri manusia, bentuk manusia itu sama. Berarti yang menciptakan satu sosok. Siapa? Allah yang Esa. Yang kedua, kita lihat sistem kehidupan di atas bumi ini tadi. Gak pernah berganti menjadi maghrib. Setiap pagi pasti matahari terbit. Matahari terbit, nggak terbenam. Kalaulah tadi Tuhan itu bukan Esa, bisa jadi Tuhan yang lainnya itu mau iseng. Mas terbit aja, bikin sesekali nih. Di pagi hari itu matahari itu terbenam. Kan gitu, bisa jadi karena berbeda pendapat. Tidak ada dua sosok yang memiliki pendapat yang sama selamanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sementara umur dari bumi ini sudah jutaan tahun lamanya. Pagi tak pernah mendahului malam, malam tak pernah mendahului siang. Berarti benar ya? Pencipta langit dan bumi itu disebut dengan Allah, dipanggil dengan Allah, dan dia Esa. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Kenapa kita katakan dia tempat meminta? Layakkah dia dikatakan tempat meminta? Kita kaji di dalam Al-Quran. Di mana Allah memperkenalkan dirinya. Apa Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran? Dia tak butuh apapun dan tak membutuhkan siapapun. Dia menyatakan tempat dia meminta. Karena dia nggak butuh apapun dan dia tak butuh siapapun. Dan dia maha kaya. Miliknya langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Surah Al-Ankabut ayat 44. Semesta ini milik dia. Pantas dia tempat meminta. Karena apa? Seandainya dia tidak sifati dirinya dengan seperti yang kukatakan tadi. Contoh, kayak Bang Aksa. Abang nggak akan bisa mengatakan diri abang tempat meminta. Nggak usah abang. Siapa orang terkaya di Indonesia ini? Contoh Abu Rizal Bakri. Berani Abu Rizal Bakri mengatakan bahwa saja dia tempat meminta? Nggak berani. Karena apa? Dia memiliki keterbatasan kan? Kenapa dia memiliki keterbatasan? Dia membutuhkan sesuatu
Ya, dia membutuhkan sesuatu dan dia juga membutuhkan sosok lain untuk membantu dirinya. Kita lihat lagi buktinya orang terkaya di dunia ini aja nggak bisa berbuat apa-apa ketika Aceh banjir. Ada satu orang kaya berani mengatakan, aku yang mencukupi kebutuhan teman-teman Aceh yang kena musibah. Aku yang akan memperbaiki infrastruktur di Aceh, aku sendiri, jangan ada yang lain. Ada? Nggak ada. Berarti nggak layak dia katakan tempat meminta. Gitu loh. Sementara Allah mensifati dirinya, dia maha kaya, tak butuh apapun dan tak butuh siapapun. Pantas dikatakan bahwasanya dia tempat meminta, Allahus Somad. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Apa yang terjadi ketika Tuhan punya anak? Dia nggak bisa adil, Bang. Ketika dia punya anak, dia pasti punya cucu. Ketika dia punya cucu, dia pasti punya kerabat. Ketika dia punya keluarga, dia berada di peranakan, dia tidak akan bisa konsisten dan adil menerapkan hukumnya. Dilarang mencuri, jangan kau mencuri, jangan kau membunuh. Tapi bagaimana jika anaknya yang membunuh? Bagaimana jika sanak keluarganya membunuh? Bagaimana sanak familinya bisa membunuh, yang membunuh? Apakah dia bisa adil akan itu? Tentu tidak, karena ada keterkaitan hubungan keluarga tadi antara anak dan juga orang tua. Bisa untuk memastikan dia itu maha adil, ya dia adalah hakim yang maha adil, maka dia memutuskan rantai itu dengan menyatakan dirinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan memang kekonsistenannya di awal berkata, tak butuh apapun, tak butuh siapapun. Dia nggak butuh anak, nggak butuh keluarga, nggak butuh istri, nggak butuh keluar, nggak perlu saudara untuk menetapkan hukumnya, untuk menyatakan kehendaknya, nggak butuh dia apapun. Itu buktinya ya bahwasanya memang dia harus lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tidak ada peranakan. Nah, dia sempurnakan lagi dengan kalimat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Tiada yang setara dengan dia. Jika ada manusia di atas bumi ini kaya raya, maka Allah maha kaya. Dia menambahkan sifatnya dengan kata maha. Jika ada manusia di atas bumi ini perkasa, maka dia maha perkasa. Jika ada di atas bumi ini manusia pengasih, maka dia maha pengasih. Jika dia ada manusia di atas bumi ini penyayang, maka dia maha penyayang. Dia di atas segala-galanya untuk menunjukkan bahwasanya tiada yang setara dengan dia. Lantas bagaimana dengan wujud dia? Kita buka dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak setara dengan makhluk. Jika makhluk, kenapa dikatakan dia tidak setara dengan makhluk sementara dia maha kuasa? Dia kuat, makhluk kuat. Tapi dia setara dengan makhluk. Nah, kenapa dia mengatakan laisa kamitslihi syai'un? Ketika makhluk butuh tangan untuk berbuat, karena dia maha kuasa, maka dia tidak butuh tangan untuk berbuat. Ketika manusia butuh kaki untuk melangkah, maka dia tidak butuh kaki untuk melangkah. Ketika manusia butuh mata untuk melihat, maka dia tidak butuh mata untuk melihat. Tapi dia melihat. Dia maha kuasa. Itu bermakna ketidakserupaan dia dengan makhluk itu tadi. Dan yang terpenting lagi di dalam Al-Quran, Allah juga menyampaikan, tiada yang bisa berbicara langsung dengan dia kecuali melalui tabir. Tak ada yang mampu melihat dia. Masuk akal. Kenapa masuk akal? Dia Tuhan. Kita analogikan. Bang Aksa, apakah kau mampu melihat langsung Ratu Elizabeth? Tidak. Hanya di media, di gambar-gambar, di foto-foto, tabloid. Ya. Apakah Bang Aksa mampu melihat langsung Bapak Prabowo Subianto? Seperti yang barusan, tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Seorang presiden dan seorang ratu aja, abang nggak mampu melihat dia langsung. Karena apa? Dia dilindungi dengan kekuasaannya. Dia melindungi dirinya dengan kekuasaannya. Siapa itu kalau presiden? Pas pampres di halaman depan istana. Setelah kau hadapi pas pampres yang jaga pos, pas pampres juru tembak, pas pampres yang mengawal dia berserta dengan para kabinet, bermacam-macam lapisan
yang harus abang terobos untuk bertemu dia dengan langsung. Bertemu dengan dia langsung. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan dia. Jika presiden saja memiliki berlapis-lapis penjagaan atas diri dia, bagaimana dengan Tuhan? Pasti lebih dari presiden. Bukan dia yang tak mampu menunjukkan dirinya kepada kita, tapi kita yang tak mampu melihat keberadaannya. Jadi teman-teman Kristen dan teman-teman ateis itu pola pikirnya yang kembali. Bukan Tuhan yang tak mampu memperlihatkan dirinya kepada manusia, tapi manusia itu sendiri yang tak mampu untuk melihat dia. Melihat wujudnya, melihat zatnya, nggak mampu kita. Karena apa? Karena dia dikelilingi dengan kekuasaannya dan kemahaannya. Kau melihat, aku lihat matahari. Itu karena di dalam surah Al-Ankabut 44 dia mengatakan dia menciptakan alam semesta. Oke? Berarti matahari dia juga yang menciptakan. Lihat matahari. Siapa yang berani mengatakan telah melihat matahari? Siapa yang berani mengatakan lihat matahari? Kita nggak pernah lihat matahari, Bang. Satu pun manusia di atas bumi ini tidak ada yang pernah melihat matahari. Yang kau saksikan saat ini sinarnya matahari. Benar. Yang kita saksikan itu sinarnya, bukan mataharinya. Tak akan mampu matamu menjangkau mataharinya. Mataharinya saja nggak bisa kau lihat, konon lagi aku, kata Allah. Melihat dia saja kita tidak mampu. Melihat dia saja kita tidak mampu. Bagaimana kita bisa mampu memiliki kemampuan untuk menipu dia, membohongi dia? Bentar, kena puzzle pula ini. Bentar Bang Asa ya. Ini kalau nggak bener puzzle-nya ini rungkat kita nih. Live akan berakhir dalam 4 menit 56 detik. Bentar ya. Bismillah. Aku ada tertarik dengan penjelasan tadi yang Abang jabarkan. Nanti aku tanyain lagi ya biar mantap lagi. Inilah puzzle dia. Bismillah. Aduh, salah lagi. Nah, melihat dia saja kita tidak mampu, ya, bagaimana mungkin kita mampu menipunya, membohonginya, mengelabuinya, bahkan membunuhnya. Ya, berarti teori Tuhan mati untuk keperluan yang lainnya terpatahkan, Bang Aksa ya? Iya, betul. Terpatahkan, karena nggak mungkin dia mati. Apalagi mematikan dia adalah ciptaannya, nggak mungkin. Memandangnya saja tidak mampu, apalagi membunuhnya. Mustahil bagi kita. Kembali kita kepada materinya. Aku mengenal Tuhan melalui penciptaan dia, melalui alam semesta yang dia diciptakan, ya, dan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Karena memang aku tidak mampu dan tidak punya alasan membantah Al-Quran. Jadi, pada dasarnya Farouk, kau percaya dengan adanya Tuhan melalui kitab yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Sementara Bang Aksa percaya adanya Tuhan, tapi abang tidak punya pegangan. Mana yang lebih kuat, Bang? Punya pegangan atau nggak punya pegangan? Saya ngerasa bukan percaya, makanya saya ingin tahu. Bukan percaya. Maksudnya? Rasa percaya itu belum menjadi percaya. Nggak percaya apa dulu nih? Tadi abang bilang abang percaya adanya Tuhan. Iya, dari prasangka kan. Dari prasangka saja. Iya. Jadi yang aku Berarti ingin mematahkan prasangka ini ya biar jadi benar gitu.
Berarti persangkaan abang ini abang salahkan ya. Salah, bisa juga dikatakan salah karena abang sebelum memahami gitu. Oke, kita Tuhan rubah itu kalau gitu bang ya. Kita rubah aja ya bang Aksal ya, kita rubah ya. Ya, berarti abang nggak percaya dengan adanya Tuhan, gimana? Ateis. Bukan nggak percaya. Ya, gimana? Percaya adanya Tuhan. Dari prasangka yang tadi Abang Faruk katakan. Nah, jadi prasangka ini bukan percaya, itu kan rasa. Nah, jadi bagaimana untuk menguatkan rasa ini dengan jabaran yang absolut, tidak distinct, sudah tadi dipaparkan oleh Bang Faruk. Itu masuk semua. Iya. Tapi gini ada loh. Gini loh Bang Aksa. Persangkaan abang ini semua itu memang bakal bermodalkan persangkaan bang. Gitu loh. Apa yang ada pada abang ini pasti berdasarkan persangkaan, bukan data atau bukan sumber yang kredibel. Karena apa? Abang kan tidak mempercayai apapun. Hanya persangkaan abang aja mempercayai dengan adanya Tuhan kan gitu. Semua kan berdasarkan persangkaan. Kecuali di awal tadi abang memiliki persangkaan tidak ada Tuhan. Tapi persangkaan abang kan mengatakan adanya Tuhan. Apakah benar ini? Makanya aku nggak mengatakan itu benar. Aku juga tidak mengatakan itu salah. Coba kita bedah dengan kita 00 tadi gitu loh. Ya kan? Nah setelah kita bedah tadi, ternyata persangkaan abang tentang adanya Tuhan itu tidak kuat dan tidak valid. Tidak valid gitu loh. Bisa jadi hari ini atau besok bahkan lusa abang persangkaan lagi hadir dalam pemikiran abang, Tuhan itu nggak ada, bisa jadi. Namanya persangkaan ini suatu saat pasti akan berubah, suatu saat akan berubah-ubah, betul nggak bang? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini persangkaan. Cuman sebatas persangkaan abang yang tanpa dasar ini tadi, ketika ku komparasikan dengan apa yang ku imani berdasarkan kitab suci yang setelah kita kaji dan kita bedah tadi, melalui penciptanya alam semesta tadi, nah menurut logikanya abang, narasi dan juga pemahaman siapa yang lebih kuat antara Bang Aksa sama Bang Faruk? Dari segi paparan dari data, dari semuanya lebih ke Bang Faruk. Karena ada dasar. Lantas yang jadi pertanyaannya. Iya. Ya, terus yang jadi pertanyaannya, apa yang mau abang kritik, atau mau abang kaji, atau mau abang pertanyakan, atau bahkan mau abang patahkan? Barakallahu fikum abang, jazakallahu khair. Dari narasi-narasinya saya tadi, silakan. Iya. Semuanya udah terjawab dari Allah itu tidak Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi di sana sudah jelas yang dimaksud distinct, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Umpama misal gondrong misalnya dan botak juga nggak mirip-mirip Tuhan dok. Itu apa tadi suratnya yang Allah tidak beranak dan juga tidak pula diperanak. Al-Ikhlas ya. Terus yang apa namanya, dia tidak boleh serupa, dia tidak bisa begini, tidak boleh begini. Iya, itu sudah masuk ke apa namanya, keabsolutan Tuhan yang aku ingin cari. Terus tadi Iya, laisa kamitslihi tidak serupa dengan makhluk, semua makhluk ya. Iya, itu tiga-tiganya udah kejawab. Tapi di sini lagi-lagi timbul pertanyaan tentang matahari tadi yang kita bisa lihat itu hanyalah cahaya atau sinarnya saja. Terus berikut ke Tuhan yang Allah ini tidak lalu bagaimana kita akan mampu dan juga bisa melihat Tuhan gitu kan? Iya, di dalam
di dalam otak saya juga di sini timbul pertanyaan, dan juga pernah saja baca, kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi gimana sudut pandang untuk menjelaskan tentang loh kok Tuhan jauh sih, kenapa nggak dekat gitu. Dan juga pernah aku baca Tuhan itu sedekat urat nadimu gitu. Aku jadi bingung abang, ya minta pencerahan gitu. Maaf Oke, abang, kita maaf. kaji ya. Berarti yang kita kaji saat ini kita udah pindah nih ya. Real ya, ada Tuhan berarti ya. Udah Tuhan, iya. Udah aku Real, temukan. Tuhan ada. Siap Bang, sekarang terima kita kasih. kaji. Nah, yang kita kaji, bagaimana kita bisa mengetahui dekat atau tidak kita dengan Tuhan. Betul Bang? Siap. Itu kan? Nah, maka Iya, Abang. Tuhan menurunkan dua hukum. Itu dalam Al-Quran tadi, perintah dan larangan. Ingat ya, Tuhan itu tidak terlihat. Karena apa? Bukan dia tidak mampu untuk memperlihatkan dirinya, kita tak mampu untuk melihat dia. Maka dia menurunkan utusannya dari golonganmu sendiri. Apa itu manusia? Siapa? Nabinya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adab 45, Rasulnya Nabi Muhammad SAW ayat 29. Dia turunkan Nabi Muhammad SAW. Oke, kita nggak katakan tadi, nggak bisa mampu lagi kita mengatakan ya Al-Quran ini memang firman Allah. Kalamullah, perkataan Allah ya. Allah berkata, kuturunkan nabiku Nabi Muhammad SAW, surah Al-Adab 45, Rasulku, Nabi dan Rasul dia, surah Al-Fat 29. Untuk apa? Membawa, disebut dengan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Hukum Allah. Hukum Allah terdiri dari dua hal, perintah dan larangannya. Kau mau tahu dekat nggak kau kepada Allah? Taati perintahnya. Kau mau tahu jauh nggak kau dari Allah? Kau lakukan larangannya. Ketika kamu patuhi perintahnya, maka kau dekat dengan dia. Ketika kau lakukan larangannya, kau jauh dari dia. Jauh dan dekatnya dari dia itu bukan berupa fisik, bukan. Bukan berupa metafisik, bukan. Tapi berupa pertolongan yang disebut dalam Islam rahmatnya. Oke Bang. Tapi kalau pengetahuannya, sifat dia yang maha tahu, itulah yang digambarkan dia lebih dekat dari lehermu. Itu sifat kepengetahuannya. Sebelum kakimu melangkah, Tuhan itu sudah tahu karena dia lebih dekat daripada urat lehermu. Mana lebih dekat urat leher atau kaki di akal kita? Urat leher. Bukan wujudnya dia, bukan. Maha pengetahuannya sudah lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadimu. Itu makna dikatakan dia dekat itu, bukan diri dia, bukan wujudnya dia, gitu kok. Bukan zatnya dia yang dekat itu, tapi kemahatauannya dia. Gini Bang, Tuhan tak pernah memerintahkan kita untuk mengetahui sejauh dan sedekat apa Tuhan pada kita. Enggak perlu itu. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, kita disuruh cari tahu itu. Tapi mau Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita apa? Kita yakinkan dulu, kita kaji dulu. Sedekat apa kita dengan Allah? Bukan sedekat apa Allah dengan kita, sedekat apa kita dengan Allah. Kau patuhi perintahnya, kau dekat dengan dia, dan kau jauhi larangannya. Ketika kau patuhi perintahnya, dekatlah sama dia. Ketika kau ketika kau lakukan larangannya, jauhlah kau dari dia. Apa perintahnya Faruk? Nah, lihat kelima hukum yang telah disampaikan tadi, sunnatullah itu tadi. Apa itu hukum itu? Haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Di mana kalaupun abang melakukan perintahnya itu tidak menguntungkan Allah, tak menambahkan kemahkuasaannya, bahkan tidak mengurangi kemahkuasaannya, tapi itu baik bagimu. Analogi, kita kembali. Ini analogi. Ketika saya menciptakan sebuah sepeda motor, ya kan, ada perintah dan larangannya untuk sepeda motor ini. Apa perintahnya? Ganti oli pada waktu tertentu, isi bahan bakarnya. Larangannya apa? Jangan masukkan air ke mesinnya, dan yang lain-lainnya. Ketika
sepeda motor ini, pengguna sepeda motor ini mematuhi apa yang kuperintahkan terhadap sepeda motor yang kuciptakan ini, keuntungan dari kepatuhan dia untuk dia pribadi atau untuk aku yang menciptakannya? Bang Aksan? Keuntungannya untuk siapa? Ketika pemilik sepeda motor ini mematuhi perintahku dan menjauhi larangan-laranganku, keuntungan dan manfaat dari itu didapatkan si pemilik sepeda motor atau aku yang mendapatkannya? Yang memiliki sepeda motor. Pemilik sepeda motor. Kau mau patuh amaku silahkan, kau nggak patuh amaku silahkan, tapi ketika kau nggak patuh sama aku, tengok sepeda motormu 3 hari hancur. Tapi kalau kau patuh sepeda motor pada perintahku, ya, umur panjang sepeda motormu sama dengan manusia. Ketika Allah menerapkan larangan-larangannya kepada kita, karena dia yang menciptakan kita, dia yang lebih mengetahui tentang kita, pasti itu buruk untuk kita, maka dia disuruh jauhin. Jangan melakukan, buruk mamakmu. Tapi ketika kita melakukan perintahnya, karena dia menciptakan kita, pasti baik untuk kita. Baik untuk kita itu jangan dikaji sebelum terjadi pada diri kita. Banyak dari kita ini, Bang, begitu mendapatkan perintah, kaji dulu. Baik untuk diri kita nih sebelum dilakukannya. Itulah Bani Israel. Makanya dikatakan mereka itu pembangkang. Datang perintah dikajinya dulu sebelum dilaksanakannya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Alhasil nggak jadi-jadi dikerjakannya perintah tadi. Tetap dia di situ, binasa dia. Datang mudarat atas diri dia, gitu loh. Tapi ketika nanti dijalankan dia, jalankan dulu perintahnya. Nanti ketika kau menjalankan perintahnya, maka di tengah jalan kau akan tahu kenapa dia memerintahkan kamu seperti itu. Oh, Allah perintahkan aku sholat supaya aku terjauhkan dari maksiat. Contoh, aku punya waktu ini 24 jam. Gak bisa aku pastikan aku tidak bermaksiat selama 24 jam. Tapi dengan sholatku yang cuma 5 menit, bisa aku jamin aku itu tidak akan berlakukan maksiat selama 5 menit. Kenapa? Ketika aku melakukan perbuatan di luar dari rukun sholat, batal sholatku. Kalau memang kita pezina, kalau kita jalankan sholat 1 hari 5 kali 5 25 menit, bisa pasti kita dalam 25 menit itu tidak berzina. Nah, ketika kita kuasai diri kita dengan zina, datang mudarat atas diri kita. Apa itu? Kena penyakit kelamin. Ya kan? Kalaupun tidak kena penyakit kelamin, punya istri, melakukan perzinahan, hancur rumah tangga, berantakan masa depan anak. Gitu loh. Banyak kan mudarat-mudarat yang dilakukan. Nah, ketika aku tidak lakukan itu, apa manfaat atas diriku? Aku sehat. Gitu loh. Hatiku tenang karena tidak dirundung rasa takut. Takut ketahuan, takut ini, takut itu. Rumah tanggaku baik-baik saja. Aku bisa sayang ke istriku, aku bisa sayang kepada anakku, dan banyak manfaat yang lainnya. Patuhi perintahnya, maka kau akan dekat dengannya. Itu, Pak. Ya. Jadi maksud Abang Baruk, setelah menemukan yang saya tanyakan 3 tadi itu, terus percaya, karena saya sudah percaya nih, tapi saya belum mengakui. Sebab apa? Mengakui ini lebih tinggi lagi maksud yang diinginkan, yaitu jelasnya namanya, ya kan, yaitu Allah. Nah, maksud yang ingin saya tahu itu bukan lagi tentang perintah dan juga larangannya. Itu sudah masuk ke dalam konsep ya itu ya. Nah, sebelum saya menerima konsep ini atau perintah ini, tadi aduh libet ya, ntar dulu otak. Sempat terucap sholat gitu ya, sholat ya. Nah, sholat ini pernah juga aku baca. Abang jangan masuk ke situ dulu. Itu cuman analogi saja. Sholat itu tadi cuman analogi saja. Iya, dari analogi nanti Ya, mungkin dari sana bisa kejawab.
Iya, abang jangan masuk ke sana dulu. Abang jangan ikutin pola pikirku, bang ya. Paham? Abang ikutin diri abang sendiri nih. Jangan masuk dulu ke aku gitu loh. Sesuatu yang ku bawa ke dalam analogi, sholat dan yang lain itu jangan dulu. Bagaimana abang mau memahami perintah sementara abang belum beriman? Gak boleh. Iya, itu dia. Gak boleh. Makanya gak kuanjurkan gitu loh. Gak kuanjurkan abang untuk mengkaji itu. Nanti Bagaimana kalau kesini caranya dulu. gini? Bagaimana caranya sekarang? Menurut Bang Faruk tadi, abang berarti harus beriman dulu sama ini, sama Islam, Allah dan Rasulnya. Baru Bang Faruk. Iya, abang cari dulu alasan. Abang berikan dulu kepadaku antitesis. Apa alasan abang untuk menolak iman? Itu dulu kita kaji, bang. Iya, iman itu kan percaya ya. Aku kan udah kasih abang nih tesis nih. Siap, Dari siap, panjang lebar siap. ngomong tadi, gitu loh. Itu alasan aku. Kenapa aku beriman? Siap. Ketika abang menolak, abang kasih alasan dong. Kenapa abang tak mau beriman? Kasih alasannya. Nanti kita bedah lagi tuh. Tapi kalau abang tidak memiliki alasan, pegangan dan sandaran dasar untuk menolak iman, maka abang harusnya tunduk dan patuh kepada iman. Karena abang nggak punya dasar kan untuk menolaknya. Sama dengan analogi yang katakan tadi, abang berkelahi sama petarung yang tidak terkalahkan. Abang dapat tarung sama dia. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, abang sebagai laki-laki harus gentle mengatakan benar, dia petarung tidak terkalahkan. Karena aku udah petarung sama dia, nggak sanggup aku mengalahkannya. Iya. Gitu loh. Jadi itu dia. Jadi di sini bila aku ingin ke Tuhan gitu kan di otak saya nih, lu harus percaya dulu nih, Aksa. Nah setelah lu percaya, lu yakini. Nah yakini ini Enggak, bagaimana? Bang Aksa enggak bang, ya Allah, nggak paham bang nih. Aku tidak memaksa abang untuk beriman. Bahkan aku membuka seluas-luasnya jalan Iya itu dia abang. untuk abang Aku untuk tidak beriman. Aksa ingin dipaksa. Bahkan dengan kata kasarnya gini bang Aksa ya, cakapnya dia ini salah teman-teman ya, tidak bisa dibenarkan. Bahkan saat ini aku minta abang jangan beriman. Aku minta abang jangan beriman ini loh. Wallahi aku minta abang jangan beriman saat ini. Tapi sebagaimana aku sudah kemukakan alasanku kenapa aku beriman, abang kemukakan dong alasan abang, pegangan abang, dasarnya kenapa abang tak beriman. Iya. Kenapa Apa alasannya? dasarnya? Yaitu dia keabsolutan Tuhan, kemutlakannya. Terus gimana cara menjabarkan kemutlakan Tuhan itu tidak boleh distinct, sudah dijabarkan sama Bang Faruk tadi. Itu sudah masuk. Itu ranah percaya saya sudah masuk benar. Makanya tadi saya bilang kalau lu mau Tuhan yang lu mau cari itu, lu mesti paham dulu dia gitu. Artinya percaya. Setelah lu percaya, cari keyakinanmu di dalam hati. Gimana caranya agar kemutlakan keyakinan itu nempel gitu, abang? Benar-benar yakin gitu. Ya berarti gini bang Aksa kan, secara argumentasi abang sudah kalah ketika abang bertahan untuk tidak beriman. Oke, tidak masalah saya Tidak kalah. kalah. Yang penting saya mau cari Tuhan gitu. Iya, enggak bang. Tujuan maksud perkataan saya kalah ini bukan tentang yang Iya. Nanti saya Bang, lanjutkan ini. benar. Nanti saya lanjutkan ini. Kenapa saya bertanya begini? Berarti sudah terpatahkan ya. Abang nggak punya alasan untuk tidak beriman kan? Karena dalam argumentasi abang tidak bisa menandingi saya, betul? Iya, karena sudah dijabarkan yang Nah. tiga tadi. Nah, sama dengan analogi tadi. Akuilah dia petarung yang tak terkalahkan. Akuilah imanku. Ikut abang sama aku beriman, maka semua pintu akan terbuka padamu. Oke. Berarti langkah berikutnya, abang ini mau bersahadat langkah berikutnya. Iya. Ya harusnya syahadat. Ini, Ya kan? ya mudah-mudahan ya. Jadi gini. Nah, gini bang Aksa, gini bang Aksa. Setelah engkau bersyahadat, kau kaji dan pelajari Quran, ya kan? Dan kau dapati ada satu pertanyaan dan keganjalan yang tidak bisa dijawab oleh saudara muslim terhadap dirimu, bukan kami menganjurkan, tapi silahkan murtad. Oke, abang. Kenapa dia katakan
katakan ini sama seperti Bani Israel tadi. Bani Israel diberikan perintah kepada dia, dikaji-kajinya ini. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini? Dia nggak kerjakan dulu. Gitu loh. Maunya kerjakan dulu. Sudah dikerjakan dia, ada mudaratnya, baru dia bertanya, kenapa begini? Kan jadi kayak gini. Dia belum mengerjakan ini. Tapi sudah, jangan kenapa begini, kenapa begitu. Sama halnya dengan abang. Masuk dulu. Pegang dulu imannya tadi. Karena ternyata abang sudah tidak punya alasan untuk menolak iman. Udah, abang syahadat beriman, jalankan rukun iman tadi, gitu loh. Di tengah jalan, bahkan di awal masuk, ketika abang memiliki sebuah pertanyaan dan keraguan-raguan yang tidak diberikan oleh Allah, yang kau imani solusinya, silakan murtad. Meskipun kami tidak menganjurkannya, silakan. Ya kan? Tapi kalau abang nggak masuk-masuk, sampai kapanpun abang akan kayak gini. Abang akan bertahan dengan ini. Bentar ya, kita kembalikan ini. Abang akan bertahan dengan apa? Bertahan dengan ini. Ya, tadi prasangkanya udah dijelaskan sama Bang Farouk. Terus rasa percaya itu sudah terjawab juga. Jadi dasar iman itu kan harus percaya gitu kan. Nah setelah aku percaya seperti ini, udah belum setengah kayaknya ya, mungkin 1/4 gitu ya dalam percaya. Sebab selebihnya itu 75% itu yakinnya. Bagaimana Iya, cara menjelaskan dulu. tentang? Iya, masuk dulu, bener. Abang 1/4 udah jago bang. Wallahi Bang Aksa, abang bisa paham 1/4 udah jago. Kenapa kau bisa ngomong gini Bang Aksa? Jujur kau bilang sama Bang Aksa ya. Ketika aku selesai baca Bible Bang bertahun-tahun Bang, aku nggak langsung Islam Bang. Ada kurun waktu 1 tahun atau 1 tahun lebih aku ateis Bang. Aku ateis. Jadi Quran ini ku terima bukan bulat-bulat tuh, aku percaya enggak, aku kaji Bang. Makanya kau berani kalau aku ngomong sama ateis, silakan nolkan di kau, nolkan di aku, letakkan imanku, silakan. Kalau aku nggak pernah merasakan perasaan ateis itu nggak bisa Bang, aku kayak gini Bang. Dalam kurun waktu 1 tahun itu aku ateis, hingga akhirnya aku mendalami Islam. Aku belum syahadat, tapi aku mendalami Islam, sehingga punya pemikiran, aku tak punya alasan dan pegangan untuk. Ya. Aku boleh bertanya, Bang Farouk ngelek nih, Bang Farouk ngelek. Bentar Bang. Gitu loh, angan-angan. Iya, biar paham saya lebih masuk gitu. Ngelek dari Bang Nah, Farouk. berarti, berarti ngerti ya? Iya, Abang, Askar, boleh aku bertanya Bang Askar sebentar Bang. untuk lebih kefahamnya lagi? Boleh saya bertanya Abang? Oh ya silakan. Sebelum Abang bertanya, aku bilang ini ya. Abang nih sama kayak aku. Mempertanyakan tentang di dalamnya Islam, sementara aku masih Kristen dulu. Maka kata abang aku yang di Islam, katanya kalau kau mau tahu tentang Islam, masuk ke dalam dulu baru kamu tahu. Yang penting kita dasarnya udah tahu dulu, kayak abang tadi disampaikan Bang Farouk kan tadi udah dasar. 25% abang bilang abang udah percaya, 25% menerima, artinya itu udah besar Bang. Kata Iya, Bang Farouk, itu dari kelogikan berpikir, kelogikan berpikir yang tadi itu. Nah sekarang silakan. Dalam bentuk yakin kan beda kan, maksudnya bagaimana cara menjabarkan keyakinan itu. Sementara saya juga pernah ikut Jumat gitu, terus saya baca-baca juga ada buku-buku yang dijual di pinggir-pinggir toko, itu kunci apa sih, kunci ibadah atau tentang sholat gitu. Di sana terjemahan aku bersaksi, ini yang saya maksud, yakin gitu. Aku bersaksi apa ya? Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Bersaksi di sini jelasnya aku melihat dong gitu. Coba jabarkan secara gimana ya? Biar tampar prasangka yang kurang lurus di rasaku, di imajinasiku Abang. Oke. Jelas-jelas di sini aku bersaksi, iya. Iya, Bang Aksa gini Bang. Biar Aksa, mantap. ya. Iya Bang Aksa gini Bang Aksa ya. Pemahaman sederhananya 2 kalimat syahadat itu password Bang.
Itu password. Sama halnya gini bang, abang mau masuk ke pintu kamar hotel, password dari pintu kamar hotelnya 1244. Abang harus tekan 1244. Barakallahu fikum bang wakil. Kalau enggak abang nggak bisa masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan Islam. Passwordnya itu abang harus ucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah itu keinginanmu pribadi? Tidak. Itulah ketentuan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika Jibril menanyakannya, bagaimana Islam atau apa itu Islam? Hendaknya kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Bersaksi bukan menyaksikan. Bersaksi itu maksudnya kau katakan, gitu loh. Gak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Udah masuk kau Islam, gitu loh. Ibaratnya analoginya gini lagi bang, abang mau masuk ke sebuah pesta, bodyguardnya besar di depan, gitu loh. Ditanya sama abang, passwordnya cacing, abang bilang masuk. Tiba-tiba ada yang bertanya, ditanya sama, baru datang tamu lain, passwordnya kupu-kupu, nggak masuk. Kenapa? Si pemilik ini si pemilik tempat hiburan ini mengkehendaki passwordnya itu adalah cacing. Imran ayat 19, Al-Imran 85, Al-Maidah ayat 3. Allah yang menurunkan din Islam ini tadi melalui nabinya Nabi Muhammad SAW membuat password. Passwordnya itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu loh. Itu passwordnya. Kau katakan, bukan bermaksud kau melihatnya, gitu loh. Kau menyaksikannya tidak. Ya. Dan ada juga pertanyaan yang lebih menegaskan dengan apa yang saya maksud, yaitu di sholat itu ada tuntutan untuk khusyuk itu kan maksudnya konsentrasi itu fokus itu kemana anak Tuhan gitu, disandingkan dengan aku bersaksi tadi abang. Mohon penjelasannya agar mantap. Belum dapat poinnya belum dapat. Poin pertanyaan abang belum dapat nih. Poinnya belum dapat. Iya. Di dalam sholat atau sembahyang ya di Islam ada saya baca khusyuk itu dalam kurung konsentrasi fokus di sini di dalam sholat itu jelasnya kan enggak bang enggak, khusyuk itu enggak gitu. Pemahaman khusyuk itu enggak gitu. Khusyuk tidak hanya sholat seorang hamba, Tuhan yang tahu bang, bukan si hamba, apalagi orang lain. Lalu sama halnya gini bang, abang perintahkan aku ngangkat batu, rapi tidaknya pekerjaanku, benar tidaknya pekerjaanku, yang bisa menilai itu abang yang memerintahkan, bukan sisal yang nggak pernah memerintahkan, gitu loh. Tapi kiat-kiatnya supaya abang bisa mengangkat batu dengan baik dan benar, kan aku kasih cara-caranya kan, ya kan? Dimulai, batunya di sebelah timur, pindahkan ke sebelah barat, abang lakukan, udah benar, udah kusuk lah abang angkat batu itu. Yang kedua, ngangkatnya dari jam 8 pagi, selesainya sampai jam 4 sore, udah benar, gitu loh. Tapi ketika abang angkat dari timur, abang pindahkan ke sebelah tenggara, abang salah. Ketika abang mulai pengerjaannya jam 10, selesainya jam 3 sore, abang salah. Dan yang mengetahui abang benar atau salah itu aku. Kenapa? Karena sebelumnya aku memberikan kiat-kiatnya supaya kau benar mengangkat batunya. Sama halnya, yang mengetahui khusyuk tidaknya sholatmu bang itu Allah. Bahkan iblis aja bang nggak tahu. Jangankan manusia, iblis aja nggak tahu ketika seorang hamba sholat khusyuk nggak ada dalam sholatnya. Iblis nggak tahu kecuali dia melihat tanda. Apa tanda yang dilihat oleh iblis? Banyaknya gerakanmu di luar dari rukun, menggaruk, nguap, atau geleng-geleng, gerak-gerak badannya. Setan tahu, nggak khusyuk, masuk dia, gitu loh. Dan untuk itu Allah melalui nabinya menunjukkan, memberikan kiat-kiatnya bagaimana. Iya, bagaimana supaya kau khusyuk dalam sholatmu. Nah, untuk mengetahui ini masuk dulu. Gitu. Terlalu dalam pembicaraan kita ini. Sementara abang belum beriman dulu. Aku tambah
itu dikit dia. ya, aku tambahin dikit. Jadi niat saja dulu, niat. Abang niat mau sholat, masalah khusyuk tidak khusyuk itu biarkan Allah yang mengaturnya. Iya. Abang Jadi niat aja, bagaimana? niat saya mau niat sholat nih, niat sholat dah.